Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnatul Kitabil Aziz, yaitu pada pertemuan kemarin kita membahas tentang fikih tentang jual beli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya kepada kami untuk menyampaikannya dan kepada semua untuk diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Kaum muslimin, pembahasan kita pada malam hari ini pembahasan yang masih berkaitan dengan adab-adab dalam jual beli sebagai bentuk muqaddimah dari muallif sebelum masuk kepada pembahasan yang inti dari pembahasan ini, yaitu jual beli. Namun karena ada permintaan, mohon maaf kepada panitia, ada permintaan dan juga semacam protes dari ibu-ibu, kenapa melewati bab tentang nafkah ya. Kenapa melewati bab tentang nafkah, dan pembahasan nafkah ini kata mereka ini penting ya. Jadi malam hari ini tidak mengapa kita mundur dulu sedikit memenuhi permintaan dari ibu-ibu ya, karena suara ibu-ibu ini diperhitungkan. Ya, memang di buku saya ini ada satu bab yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang Bapak dan Ibu sekalian miliki ya, yaitu setelah membahas masalah pernikahan, beliau memang menyebutkan secara khusus satu bab yang tidak terlalu banyak berkaitan dengan nafkah ini ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan nafkah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 254 ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, belanjakanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang hari yang di sana la bai'un fihi wala khullah,
tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada pertemanan dan tidak pula ada syafaat. Ya, yakni pertolongan dari sesama manusia. Ya. Ini Allah menyebutkan anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah, infakkanlah apa yang kalian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Kata an-nafaqah, nafkah, artinya adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan harta. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di dalam surah Ibrahim, ya, di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, ya, yuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan membelanjakan, menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Min qabli ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal, sebelum datang hari yang di sana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada pula pertemanan. Dan di banyak ayat Allah memerintahkan untuk berinfak. Ya, di sini muallif menyebutkan, ya, banyak, ya, ayat yang berkaitan tentang itu. Nanti tentunya bisa dibaca bagi ikhwah yang ada pembahasan tentang nafkah ini dalam kitab mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Sabah ayat 39, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, ya, fahuwa yukhlifuhu, maka dia yang akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Besar atau kecil yang kita infakkan, itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikannya. Ya. Seorang suami yang dia berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, maka apa yang dia nafkahkan tersebut Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari apa yang dia berikan. Ya. Sekarang ada pembangunan masjid, ya, kita infakkan beberapa rupiah dari uang yang kita miliki, hanya sekedar untuk membeli 1 atau 2 biji batu bata. Ya, mungkin menurut kita sangat kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Fahuwa yukhlifu, dia akan menggantikan. Ya, menggantikannya. Fahuwa yukhlifu, dia akan menggantikannya. Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, pada hakikatnya ketika kita menginfakkan, ya, sesuatu dari harta itu, ya, sebenarnya bukan mengurangi harta tersebut, tapi menambah harta tersebut. Mungkin dalam pandangan kita berkurang nilainya,
tapi sesungguhnya dia tidak berkurang. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya. Ya. Harta yang kita infakkan tersebut Allah akan jadikan nanti suatu saat menjadi sebuah gunung yang besar. Ya. Maka apalagi kalau kita berinfak itu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dari apa yang dia berikan tersebut. Dan Allah telah mengatakan demikian seperti dalam surah Saba ayat 39. Ya. Bahkan berinfak itu merupakan satu perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya, seperti Allah firmankan dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitabullah, mendirikan salat, ya, berinfak dari apa yang kami rezekikan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka sesungguhnya sedang mengharapkan perdagangan yang lan tabur, tidak akan pernah merugi. Ya. Nah, maka kalau mau cari perdagangan yang tidak pernah rugi adalah dirikan salat, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan liwafiyahum ujurahum, agar Allah memberikan pahala kepada mereka, wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya ya Dia Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Demikian pula Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ibnu Abbas mengatakan, ya, dari ayat yang kita sebutkan tadi yang berkaitan dengan masalah infak, salah satu di antara maknanya adalah zakatu amwalihim, zakat harta mereka. Namun, ya, lafaz nafkah ini adalah lafaz yang sifatnya umum. Masuk di sana masalah zakat dan selain zakat, baik itu nafkah yang sifatnya wajib ataupun nafkah yang sifatnya sunnah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa nafkah yang akan kita bahas yang disebutkan oleh muallif dalam buku beliau ini. Ya. Yang pertama adalah nafkatur rajuli ala imraatihi, nafkahnya seorang suami terhadap istrinya. Ya, ini yang dinanti-nanti oleh ibu-ibu. Ya. Karena ada suami lalai dari menafkahi istrinya. Ya. Lalai dari menafkahi istrinya. Ya. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan al walidat yakni para ibu, ya, yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini, 2 tahun dengan 2 tahun yang sempurna, liman arada yutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan tersebut, walal mauludi lahu, dan terhadap al maulud, ya, anak yang tadi disusui tersebut, lahu, ya, baginya rizquhun, ada nafkah, ya, untuknya, wa kiswatuhunna, memberikan makanan, memberikan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, istri-istri menyusui anak-anak, sementara yakni al-maulud, ya, yang apa namanya, seorang suami memberikan makan kepada wanita-wanita tersebut, kepada istri-istri tersebut, memberikan pakaian dengan cara
yang baik. Ini Allah sebutkan kewajiban ya seorang suami ya adalah memberikan nafkah, baik itu berupa makanan, baik itu berupa pakaian dengan cara yang baik. Ya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ma haqqul mar'ati 'ala zauj?" Apa haknya wanita terhadap suaminya? Qala an yut'imaha idza ta'im. Memberikan makan jika dia makan, wa yaksuha idza iktasa, dan memberikan kepadanya pakaian apabila dia berpakaian. Ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ya, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada orang-orang yang dia tanggung. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya, istausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, ya, berbuat baiklah, berwasiatlah kepada wanita dengan cara yang baik. Fa inna mahunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka itu, yaitu para wanita, para istri, awan. Mereka itu adalah teman di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'a. Kalian tidak memiliki dari mereka sedikit pun selain itu. Ya, bahwa istrimu adalah temanmu. Istrimu adalah orang yang membantumu. Kalian tidak memiliki dari mereka kecuali itu saja, kata Nabi SAW. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan keji yang jelas. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Apabila mereka berbuat fahisyah, ya, melakukan perbuatan yang keji, maka jauhi mereka, ya, di tempat tidurnya. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka sudah taat, maka jangan kamu cari jalan yang lain lagi untuk menyakitinya. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian, dan istri kalian pun memiliki hak terhadap kalian. Fa'amma haqqukum ala nisaikum. Adapun hak kalian terhadap istri-istri kalian adalah fala yu'tina furushakum man takrahun. Adapun hak kalian yang wajib dipenuhi oleh istri kalian, fala yu'tina furushakum. Jangan dia menginjakkan, ya, tempat tidur kalian. Man takrahun, orang yang kalian tidak sukai. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun. Janganlah dia mengizinkan orang-orang untuk datang ke rumah kamu, liman takrahun, bagi orang yang kamu tidak sukai. Ini hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri, tidak memasukkan orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumahnya, seperti yang dulu pernah kita membahasnya. Ala wa inna haqqahunna alaikum, dan sesungguhnya hak mereka atas kalian, yakni hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, antuhsinu ilaihin, berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna, di dalam pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Ya, di sini fanafaqatul mar'ati 'ala zawjiha wajibatun. Maka nafkahnya, ya, seorang suami kepada istrinya wajibatun, adalah kewajiban. Walil rajuli 'ala hadhihi nafaqah al-ajr was-shawab. Dan seorang suami dengan dia beri nafkah tersebut, maka dia mendapatkan pahala dan ganjaran. Idza ihtasaba hadhihi nafaqata indallah, apabila dia mengharapkan ganjaran dari nafkah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaum muslimin, kewajiban, ya, seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan seorang suami mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, ya, apabila dia memberi nafkah tersebut semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau suami tidak ikhlas
di dalam menafkahi istrinya. Apakah istrinya menerima? Istrinya menerima meskipun suaminya tidak ikhlas. Kenapa? Karena memberi nafkah itu sudah merupakan kewajiban suami. Dan halal bagi istri untuk memakannya. Ya, bahkan berdosa bagi suami. Dia menafkahi istrinya tapi dia tidak ikhlas memberikannya. Suaminya berdosa. Tapi bagi istri halal bagi dia untuk memakan. Kenapa? Karena memberi nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami. Maka ini satu hal yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami. Kecil atau besar yang kita berikan kepada istri, maka itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, merupakan sebuah kewajiban. Dan tentunya juga para istri jangan terlalu banyak menuntut terhadap suaminya. Ya, lihat bagaimana suami telah berusaha mencari nafkah. Mungkin hari itu dia hanya dapat segitu. Ambil, syukuri. Ya, jangan jadi orang yang kufur terhadap suami sehingga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Ya. Dalam hal ini Nabi kita SAW bersabda, ya, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan. Sesungguhnya seorang muslim apabila dia menafkahi keluarganya dengan satu nafkah, wa yahtasibuha, dan dia mengharapkan dengan nafkah tersebut ganjaran, kanat lahu shadaqah, maka itu bernilai sedekah. Ada seorang suami berkata kepada istrinya, yang saya berikan kepada kamu adalah sedekah. Ya, namanya sedekah, ya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Yang dimaksud sedekah di sini adalah pemberian itu sendiri. Tapi kewajiban memberi nafkah adalah memberi nafkah terhadap istri itu kewajiban. Namun ketika kita memberikan itu mengharapkan ganjaran di sana, maka itu diberikan pahala sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Tapi memberi nafkah adalah kewajiban. Jangan salah paham. Ada seorang suami karena dia menganggap memberikan kepada istri itu adalah sedekah, ini apa? Ketika dia punya keinginan untuk bersedekah, dia berikan kepada istrinya. Ya, karena kan sedekah. Dia lupa bahwa itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ya. Nabi sering mengatakan yahtasibuha, dia mengharapkan dengan nafkah tersebut pahala. Ya, ya, dia mengharapkan nafkah tersebut pahala. Berarti kalau dia tidak mengharapkan ganjaran, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi tidak gugur kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu saya katakan tadi, si suami ridha atau tidak ridha memberikan nafkah itu adalah kewajiban dan halal bagi istri untuk memakannya. Ya. Karena apa? Karena itu kewajiban suami. Ya. Kalau kamu tidak ridha memberikan nafkah, jangan nikah. Jangan menikahi dia. Ya, jangan menikahinya. Karena ketika seorang berani menikah, berarti dia sudah berani, dia sudah bisa untuk memberikan nafkah, dia sudah mampu memberikan nafkah. Ya. Jangan cuma nafkah biologis yang dia penuhi, tapi nafkah zahir tidak diberikan. Ya. Nafkah biologis dituntut, tapi kenapa nafkah zahir tidak diberikan? Ini cuma mau cari yang senangnya saja, tidak mau cari yang satunya lagi. Ya, ini sebuah kekeliruan. Dan ada suami yang begitu. Dan ini keluhan seorang istri yang disampaikan kepada saya. Ya. Nah, tapi tidak ada di sini, di luar sana. Ya, bukan di sini. Insya Allah di sini suaminya baik-baik semuanya. Ya. Nah, dari Said an Sa'ad, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Sesungguhnya lan tunfik nafaqatan,
tidaklah engkau memberikan nafkah, ya, tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharap dengan itu wajah Allah, illa ujirta biha, kecuali engkau diberikan ganjaran, hatta luqmata tajaluha fi fimra'atik, sampai satu suapan engkau berikan kepada ke mulut istrimu, ya, itu engkau akan diberikan pahala satu suapan, ya, yang kita berikan kepada seorang istri, ya, satu suapan, satu suap. Bagaimana kalau bersuap-suap yang kita berikan? Banyak pahalanya. Sementara kita ini butuh banyak pahala. Ya. Imma si suami dia suapin istrinya langsung, atau istrinya dia nyuapin dirinya sendiri. Luqmah, satu suapan yang dimakan oleh seorang istri, maka suaminya mendapatkan ganjaran. Ya. Dan dia akan mendapatkan, suami tersebut akan mendapatkan ganjaran kalau dia apa? Dia ikhlas. Dia tidak akan mendapatkan ganjaran kalau dia tidak ikhlas. Rugi dia. Ya. Dia rugi. Istrinya untung. Ya. Dia tetap boleh mengambil meskipun dia tidak ridho, suaminya enggak ridho. Boleh. Karena itu kewajiban. Ya, justru suaminya yang berdosa. Ya. Baik. Sampai satu suapan yang kita berikan kepada istri itu diberikan ganjaran. Ya. Bahkan Nabi SAW menjadikan nafkah kepada istri itu merupakan nafkah yang paling utama, nafkah yang paling agung. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, dinarun anfaqta fi sabilillah, satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, wa dinar anfaqta fi raqabah, satu dinar yang engkau infakkan, ya, apa namanya, untuk memerdekakan budak, wa dinarun engkau infakkan kepada budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqta ala ahlik, satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, kepada istrimu, a'zamuha ajran, itu yang paling besar ganjarannya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar ganjarannya yang engkau infakkan kepada istrimu. Ya. Yang paling besar ganjarannya yang diberikan kepada istri. Ya. Ah, kalau begitu saya infak sama istri aja terus. Nggak usah saya infak untuk bangun masjid. Oh, bukan begitu. Ya, tetap juga masjid kita dapat pahala. Ya, tapi yang paling besar pahalanya adalah memberikan nafkah kepada istri. Ya, itu ya, kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian yang nafkah yang berikutnya, nafkah seseorang kepada orang yang ditanggungnya. Ya. Kalau orang itu menjadi tanggungan dia, maka dia wajib memberikan nafkah. Anak-anak menjadi tanggungan suami. Ya. Kalau orang tua tersebut merupakan tanggungan dia untuk menafkahi, maka wajib dia nafkahi orang tuanya. Ya. Baik. Apabila seorang diberikan rezeki berupa anak-anak, ya, maka wajib dia berikan nafkah dengan cara yang baik. Ya. Allah SWT berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Dalam surah An-Nisa ayat 5. Ya. Dan janganlah engkau berikan, ya, harta-hartamu kepada orang yang belum sempurna akalnya, yakni anak kecil yang belum balik. Ya, allati ja'alallahu lakum, yang telah Allah tetapkan untuk kamu, ya, sebagai pokok kehidupannya. Warzuquhum, dan berikanlah nafkah kepada mereka. Ya, warzuquhum fiha, berikan nafkah kepada mereka dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Waqsuhum, berikan nafkah kepada mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, la ta'muda ila malik,
Jangan kamu bersandar kepada hartamu. Wa ma khawwalakallahu, dan apa yang Allah berikan anugerahkan kepadamu. Wa ja'alahu laka ma'isyatan, dan Allah jadikan harta tersebut kehidupan bagi kamu. Fatutiya imra'at wa tu'tiyahu imra'atak, lalu engkau berikan kepada istrimu, aw banik, atau anak-anakmu. Summa tanzuru ila ma fi aydihim, kemudian kamu mengharapkan apa dari yang ada di tangan mereka. Walakin amsik malak, akan tetapi tahanlah hartamu, wa aslih, dan belanjakan cara yang baik. Wa kun antal lati tunfik alaihim, dan jadi engkau orang yang memberikan infak, nafkah kepada mereka berupa pakaian, ya, kemudian biaya hidup, dan juga makanan buat mereka. Dalam penjelasan dari kaum muslimin bahwa seorang suami itu berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya, kemudian terhadap orang-orang yang ditanggungnya. Ya, kata Ibnu Abbas, jadilah engkau orang yang menafkahi istrimu, menafkahi anak-anakmu, ya, berupa pakaian, ya, berupa biaya hidup, dan juga berupa makanan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan, motivasi, ya, untuk menafkahi orang-orang yang ditanggung. Sebagaimana, ya, Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqati ma taraka ginan. Ya, seutama-utama sedekah itu adalah yang memberikan kecukupan. Kita berikan nafkah kita kepada keluarga sehingga mereka semua merasa cukup, tercukupi dengan apa yang kita berikan tersebut. Itu yang paling afdal. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Ya. Wabda biman ta'ul, kata Nabi, mulailah memberi itu kepada orang yang kau tanggung. Taqul mar'atu, seorang wanita berkata, imman tut'imani, ya, bisa jadi engkau memberikan makanan kepadaku, engkau memberikan makan kepadaku, atau wa imma tutalliqani, atau engkau ceraikan aku. Kalau kamu tidak bisa memberikan nafkah kepada aku, maka ceraikan. Itu maksudnya. Ini seorang wanita berkata, disebutkan Nabi SAW. Wa yaqulul abd, seorang hamba berkata, at'imni, seorang budak berkata, berikan makan kepadaku, wasta'milni, kemudian pekerjakan aku. Ya. Wa yaqulul ibn, seorang anak berkata, at'imni ila man tada'uni, berikan makan kepadaku, ya, kepada siapa engkau akan meninggalkan aku. Ya. Hadis ini kaum muslimin diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, oleh karena itu sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita berikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang yang kita tanggung, dengan meninggalkan kecukupan. Ya, mencukupi mereka. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, afdalu dinarin, seutama-utamanya dinar, yunfiqur rajulu, yang diinfakkan oleh seorang suami, dinarun yunfiquhu ala iyalihi, yaitu satu dinar yang dia infakkan kepada orang yang ditanggungnya. Ya, orang yang ditanggungnya. Bahkan kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman, ya, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa, an yudayya man yaqut, dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Yang berdosa, seorang suami berdosa kalau dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang bapak berdosa apabila tidak dia menafkahi anaknya. Ya, bahkan seorang anak yang menanggung orang tuanya, dia berdosa kalau tidak nafkahi orang tuanya. Kalau memang orang tuanya tersebut dia yang menanggungnya. Karena terkadang ada orang tua yang mampu, dia tidak perlu tanggungan dari anaknya. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian diantara juga yang dinafkahi adalah menafkahi kedua orang tua. Ya. Di antara nafkah yang wajib adalah menafkahi
orang tua. Tentu orang tua yang mana? Orang tua yang fakir. Ya, orang tua yang miskin. Ya. Fa idza kana al-ibnu musiran, apabila anak tersebut dia mampu, diberikan kemudahan oleh Allah, wal abu mu'siran, sementara ayah dalam kondisi sulit, wajib 'alal ibni an yunfiqa 'ala abihi, maka wajib bagi seorang anak untuk menafkahi ayahnya. Kalau misalkan anaknya diberikan kelapangan sementara orang tuanya miskin, maka si anak yang mampu tadi wajib menafkahi orang tuanya. Wajib dia nafkahi. Ya. Wajaza lil abin an ya'khudha min mali ibnihi, bahkan seorang ayah boleh dia mengambil harta anaknya. Ya. Tanpa izinnya, tentu yang mencukupinya. Karena apa? Anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu punya ayahmu. Ya. Ya. Dari Amarah bin Umair, dari pamannya, dari bibinya, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, fi hijri yatimin, ya, tentang menanggung, ya, mengasuh anak yatim. Apa aku min malihi? Apakah aku boleh memakan harta dari anak yatim tersebut? Faqalat, maka Aisyah berkata, bersabda Rasulullah SAW, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang dari usahanya sendiri. Wa waladahu min kasbihi, sementara anaknya itu bagian dari usahanya. Anak itu kaum muslimin adalah usaha yang terbaik. Bahkan anak itu merupakan investasi yang terbaik. Ya. Maka ini tentang nafkah seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, anak terhadap orang tuanya. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, ayahku butuh terhadap hartaku. Maka apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu, ya, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Tentu kalau di sini orang tuanya fakir. Tapi kalau orang tuanya mampu, orang kaya, jangan dia peras anaknya. Ya, wah kamu dan hartamu milikku. Ya, dia manfaatkan hadis ini untuk pembenaran. Sikap nggak boleh. Yang dimaksud sini orang tua yang fakir. Adapun orang tua yang kaya, ya, jangan dia bersikap demikian terhadap anaknya. Ya, nah, ya, bersabda Rasulullah SAW, inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak kalian merupakan usaha kalian yang terbaik. Fakulu min amwalihim, maka makanlah dari harta mereka. Ya. Kemudian juga menafkahi kerabat terdekat yang juga membutuhkan, ini juga termasuk termasuk perkara yang wajib untuk dinafkahi. Kemudian yang selanjutnya adalah menafkahi pembantu. Kalau kita memiliki pembantu, ya. Dan ingat, pembantu itu bukan budak. Ya, beda budak dengan pembantu. Ya. Kemudian juga nafkah yang wajib dikeluarkan adalah menafkahi hewan. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, maka wajib hewan itu dinafkahi juga. Jangan dizalimi. Jangan dizalimi. Ya, wajib untuk diberikan nafkah. Antum memelihara burung. Ya. Karena ada bapak-bapak yang senang memelihara burung-burung yang bermacam-macam itu. Ya, bahkan ya dia apa namanya itu? Dikasih sangka, tunggu semua, dirawat, dikasih mandi. Lebih sering burungnya mandi daripada pemiliknya. Ya. Lebih bersih burungnya daripada pemiliknya. Coba antum lihat itu yang tukang pelihara burung. Ya. Nah, orang yang memelihara burung, dia wajib belanjakan burung tersebut. Wajib kasih makan. Kalau dia nggak kasih makan terus mati, maka diancam dengan neraka. Seorang wanita dia kurung kucing,
dia diberi makan, mati kucing tersebut. Apa kata Nabi? Ya finnar, dia di dalam neraka. Ya, dia di dalam neraka. Kalau tidak sanggup melihara, jangan, biarkan dia terbang bebas. Kucing kalau antum tidak sanggup menafkahi, ya, melepas dia, biarkan dia hidup, dia cari makan sendiri. Ya, jangan antum pelihara kucing tapi tidak kasih makan. Ya, terutama antum yang sedang melihara kucing, yang kucing itu butuh biologis juga. Dia butuh kucing yang wanita. Kucing yang wanita. Kucing yang betina. Jangan antum zalimi, antum tahan dia, berdosa antum. Ya. Berdosa. Kucingnya mau kawin, ya tahan. Berdosa antum. Coba kalau antum yang ditahan kayak gitu. Ya. Parah antum. Ya. Maka itu harus diberikan hak dia. Hak dia untuk nikah, untuk kawin. Hak dia untuk kawin. Jangan antum tahan. Ya. Antum siap nanti ditanya di hari kiamat tentang hewan yang antum tahan begitu, tidak dikasih nafkah, dia tidak dikasih makan, atau dia dikasihkan dia untuk dengan binatang yang lawan jenisnya. Gak bisa, gak boleh. Itu termasuk zalim. Ya, termasuk zalim. Dan ini kaum muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah, ya, ada seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara menolong seekor anjing. Anjing itu kehausan. Dia ambil terompanya, dia gigit terompanya, dia turun ke sumur, dia isi terompanya dengan air, kemudian dia naik, dia gigit sambil menggigit terompanya tersebut, diberikan ke anjing tersebut. Wanita ini wanita pezina, namun karena perbuatannya tersebut, ya, dia meninggal dalam kondisi membantu hewan, dia diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Ada seorang wanita, dia mengurung kucing, tidak berikan makan, dan dia masuk ke dalam neraka. Hadisnya, hadis tersebut hadis yang sahih. Maka ikhwan dan akhwat yang memelihara, yang memiliki hewan peliharaan, berikan hak hewan peliharaan tersebut. Kalau tidak sanggup memberikan haknya, lepaskan dia bebas. Ya, karena memang mereka itu begitu diciptakan ya untuk mereka biar bisa mencari kehidupan, bebas di mereka hidup. Ya, maka sebagian ulama memakruhkan mengurung burung di dalam sangkar. Ya, makruh hukumnya. Bahkan kalau tidak diberikan makan itu haram hukum. Ya, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, ini beberapa pembahasan nafkah yang Anda sampaikan secara ringkas pada kesempatan malam hari ini. Karena sudah adzan, namun maaf, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, tidak melanjutkan ke Kitabul Buyu. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan Kitabul Buyu. Demikian, dan saya mohon maaf apabila ada yang disampaikan kurang berkenan dan kurang dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.